Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Fitra Mubarok dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah PGRI Pasuruan. Kali ini kita akan membahas tentang alat-alat bersuci. Sebelum memasuki pembahasan yang utama, ada 3 komponen yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama yaitu kompetensi inti, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberdayaannya. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. Yang berikutnya yaitu kompetensi dasar. Menghayati anugerah Allah berupa air dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai alat bersuci. Menjalankan perilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tentang alat-alat bersuci, memahami alat-alat bersuci dari najis dan hadas, mengkomunikasikan penggunaan alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Nah, yang berikutnya yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, membedakan pengertian bersuci dan membersihkan diri, menyimpulkan dasar-dasar hukum bersuci berdasarkan ayat-ayat dan hadis, membedakan jenis-jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci ditinjau dari pembagiannya, menentukan berdasarkan penilaian tentang jenis-jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci ditinjau dari kedudukan hukumnya, mendemonstrasikan berpikir analogis atau kias sebagai metode untuk menentukan benda-benda selain air dan batu sebagai alat bersuci, memberi kesimpulan tentang benda-benda selain air dan batu yang dapat digunakan untuk bersuci. Nah, kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu bersuci. Pengertian bersuci. Tahukah kamu, bersuci dalam bahasa Arabnya disebut dengan toharoh. Istilah toharoh dari segi bahasa berarti membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Nah, yang berikutnya yaitu perbedaan bersuci dan membersihkan. Istilah yang pertama adalah bersuci, dan istilah yang kedua yaitu membersihkan diri. Nah, ayo kita cermati pada tabel berikut. Nah, unsur yang pertama yaitu menyertakan niat. Dalam bersuci, kita diharuskan untuk berniat terlebih dahulu, sedangkan membersihkan diri tidak perlu. Nah, yang kedua bertujuan untuk membersihkan. Yang bersuci sendiri harus bertujuan untuk membersihkan, sedangkan membersihkan diri juga bisa. Lalu yang ketiga, tata cara diatur oleh syariat Islam melalui ketentuan fikih. Nah, dalam bersuci sudah diatur dalam Islam melalui ketentuan fikih, sedangkan membersihkan diri tidak. Yang terakhir yaitu mengikuti pola hidup sehat. Bersuci maupun membersihkan diri bertujuan yaitu untuk mengikuti pola hidup sehat. Nah, yang berikutnya dasar hukum
bersuci. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 108, Allah berfirman yang artinya, di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, pembahasan yang berikutnya yaitu kedudukan air dalam bersuci. Air sebagai alat bersuci. Tahukah kamu terbagi menjadi berapa bagian air untuk bersuci? Alat yang paling utama untuk bersuci adalah air. Namun, tidak semua air dapat digunakan sebagai alat bersuci. Untuk mengetahui hak air yang dapat digunakan bersuci, maka kita harus mengetahui air ditinjau dari pembagiannya dan ditinjau dari segi hukum penggunaannya. Air ditinjau dari pembagiannya. Secara garis besar dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu air suci dan menyucikan seperti air hujan, air dari mata air laut, sungai, sumur, air es atau air salju, dan air embun. Adapun air suci tetapi tidak menyucikan seperti air buah-buahan seperti air kelapa, air yang dikeluarkan dari pepohonan seperti air nira, air suci yang tercampur benda-benda suci lain seperti air teh dan air kopi. Nah, dari segi hukum penggunaannya, yang pertama ada air mutanajis. Nah, air yang terkena najis, air tidak halal untuk diminum dan tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Air semacam ini tidak dapat dipergunakan untuk toharoh. Nah, yang kedua ada air musta'mal, yaitu air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kula dan bekas pakai telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya. Lalu yang ketiga ada air musyammas, yaitu air yang makruh dipakai bersuci, yang termasuk jenis air ini adalah air yang dijemur atau terkena panas matahari dan disimpan dalam bejana atau bak penampungan atau wadah yang bisa berkarat selain dari emas dan perak. Nah, yang terakhir yaitu benda-benda bersuci selain air. Benda-benda bersuci selain air yaitu ada benda padat, misalkan batu. Nah, adapun cara penggunaannya, yang pertama menggunakan 3 buah batu. Jika tidak menemukan 3 buah batu, diperbolehkan menggunakan 1 batu yang memiliki 3 sisi kebersihan menjadi alat ukur penggunaan 3 atau 1 batu dengan 3 sisi tersebut. Oleh karena itu, selama kotoran masih menempel wajib membersihkan kembali meskipun telah 4 batu digunakan. Nah, yang kedua, batu yang digunakan dapat membersihkan. Batu yang dipakai tidak terlalu datar dan runcing sehingga benar-benar dapat membersihkan kotoran di sekitar tempat keluarnya. Lalu yang ketiga, belum berpindah, belum mengering. Buang air kecil maupun buang air besar yang hendak disucikan harus dalam keadaan belum mengering sehingga sisa-sisa yang melekat benar-benar dapat dibersihkan. Lalu yang berikutnya, belum berpindah, kotoran masih menempel di tempatnya semula dan jika telah bergeser akibat digaruk tanpa sengaja atau sebab lainnya, maka tidak diperbolehkan menggunakan batu untuk menyucikannya. Nah, yang selanjutnya yaitu tidak bercampur. Kotoran yang melekat tidak bercampur dengan kotoran lainnya, seperti buang air besar yang terkena percikan buang air kecil. Jika yang bercampur adalah benda-benda padat yang suci seperti kerikil, maka tetap diperbolehkan menggunakan batu untuk bersuci. Yang selanjutnya, tidak meluber. Orang yang terkena diare biasanya sisa kotoran sampai menempel ke permukaan pantat atau menempel di 2 dinding dubur akibat berdiri setelah buang air besar.
Kotoran sudah masuk kategori meluber sehingga tidak diperbolehkan menggunakan batu untuk bersuci. Begitu pula buang air kecil yang meluber hingga keluar ujung kemaluan juga tidak boleh lagi menggunakan batu. Nah, yang selanjutnya, batu dalam keadaan tidak basah. Batu yang terkena air embun atau air es yang mencair ketika hendak digunakan, meskipun air yang membasahinya berupa suci dan menyucikan, tidak boleh batu yang basah digunakan bersuci. Dan yang terakhir, batu dalam keadaan suci, tidak boleh batu yang terkena najis atau tertempel najis digunakan untuk mensucikan. Penggunaan batu najis. Batu najis akan membuat anggota tubuh yang tertempel buang air kecil maupun buang air besar semakin najis keadaannya. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu hikmah dalam penggunaan alat-alat bersuci. Nah, bersuci dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Tahukah kamu, seringkali secara sadar dan tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya, bersuci dilakukan dengan menggunakan air yang berlebihan. Kita juga sering melihat keran air masjid atau musola dibiarkan terus mengalir dan ditinggalkan begitu saja, dan bahkan tutup keran tidak ditutup rapat sehingga air terus menetes atau merembes. Air bersih adalah sumber kehidupan. Semua makhluk hidup, terutama manusia, membutuhkan air dalam volume yang paling banyak dibanding makhluk hidup lainnya. Jika muncul krisis ketersediaan air bersih yang diakibatkan oleh pemborosan penggunaan air, maka manusia adalah makhluk yang paling berdosa dan paling merasakan dampaknya. Sumber-sumber penyediaan air bersih dari mata air pegunungan, penyulingan air sungai atau bengawan, dan penyulingan air waduk mengalami penurunan debit yang luar biasa akibat musim kemarau. Nah, yang kedua, bersuci dan menjaga kelangsungan hidup ekosistem. Mari merubah perilaku kita, menggunakan air bersih untuk bersuci dengan tidak boros menjadi bagian dari bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Keberlangsungan kehidupan manusia akan terjaga karena pasokan air bersih digunakan secara tepat, apalagi di tengah kondisi keterbatasan sumber-sumber air bersih karena surut dan mengeringnya mata air, sungai, dan waduk penampungan di berbagai wilayah di Indonesia. Cukup sekian pembahasan kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.